Tanggal 28 Juni 1914, kota Sarajevo, sebuah mobil bermerek Graf and Stift melaju pelan di jalanan sempit. Di dalamnya duduk pewaris tahta Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie. Di trotoar, seorang pemuda kurus berdiri. Namanya adalah Gavrilo Princip. Sebelumnya, dia sudah nyaris menyerah. Rencana pembunuhan mereka gagal. Tapi, karena kesalahan fatal sang sopir, mobil itu berhenti tepat di depan tempat mereka berdiri. 2 tembakan, 2 nyawa melayang, dan dunia berubah selamanya. Tapi tunggu, apakah benar Perang Dunia Pertama, perang yang menewaskan lebih dari 16 juta jiwa, mengubah geopolitik global, dan memicu keruntuhan 4 kekaisaran ini dimulai karena seorang supir yang salah belok? Tentu saja tidak sesederhana itu, karena pembunuhan itu hanyalah percikan. Yang meledak bukan api kecil, tapi sebuah gudang mesiu. Gudang yang sudah penuh selama puluhan tahun sebelumnya. Hari ini, kita akan membedah 4 penyebab Perang Dunia Pertama dan menjawab satu pertanyaan besar. Apakah perang ini bisa dicegah? Saya Gregorius Raka Sakti Putranto, dan ini adalah Time Travel. Eropa di akhir abad ke-19 adalah benua yang dipenuhi dengan rasa takut dan kecurigaan. Setiap kekuatan besar merasa rentan. Setiap kerajaan khawatir untuk diserang. Maka untuk mengamankan diri, akhirnya mereka membentuk aliansi. Semua ini dimulai setelah Jerman dipersatukan pada tahun 1871 di bawah Prusia, dengan Otto von Bismarck sebagai kanselir. Bismarck, sang arsitek politik realisme, menyadari bahwa Jerman yang baru ini kuat, tetapi dikelilingi oleh musuh-musuh yang potensial. Untuk itu, ia menjalin perjanjian dengan Austria-Hungaria pada tahun 1879 dan dengan Italia pada tahun 1882. Dari situ lahirlah Triple Alliance. Tujuannya sederhana, yaitu isolasi Perancis. Tapi Perancis tidak tinggal diam. Mereka mendekati Rusia dan menandatangani perjanjian militer pada 1894. Inggris yang semula menjaga Splendid Isolation akhirnya ikut serta dalam Entente Cordiale dengan Perancis pada tahun 1904, lalu dengan Rusia pada tahun 1907. Lalu akhirnya terbentuklah Triple Entente. Apakah hasilnya? 2 blok besar dengan satu logika mematikan. Jika satu diserang, semuanya ikut. Dan inilah titik awal dari efek domino yang tak terhindarkan. Ketika Austria-Hungaria menyerang Serbia pada 1914, Rusia merasa wajib membela Serbia. Jerman pun membela Austria. Perancis membela Rusia. Inggris terikat dengan Perancis dan Belgia, ikut masuk ke dalam perang. Aliansi yang dibentuk
demi mencegah perang, justru membuat satu peluru bisa menyulut seluruh benua. Namun, mengapa rakyat bersorak? Mengapa mereka begitu antusias? Karena nasionalisme telah menyiapkan panggung bagi perang jauh sebelum peluru ditembakkan. Nasionalisme membuat individu percaya bahwa bangsa mereka lebih utama dari apapun. Agama, kelas, bahkan moralitas. Di Perancis, luka kekalahan tahun 1871 dan hilangnya Alsace-Lorraine melahirkan revansisme hasrat balas dendam. Di Jerman, keberhasilan unifikasi mendorong rasa superioritas nasional dan tuntutan akan tempat di bawah matahari. Tapi nasionalisme yang paling mematikan membusuk di Balkan. Wilayah ini yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Serbia, Bosnia, Kroasia, dan Albania berada dalam cengkraman Kekaisaran Ottoman dan Austria-Hungaria. Di Serbia, nasionalisme berubah menjadi panslavisme. Ide bahwa semua bangsa Slavia harus bersatu di bawah kepemimpinan Serbia. Rusia yang memposisikan diri sebagai pelindung bangsa Slavia mendukung ide ini. Sementara itu, Austria-Hungaria menganggapnya sebagai ancaman langsung ketika Austria mencaplok Bosnia Herzegovina pada 1908. Kaum nasionalis Serbia merasa dikhianati. Kelompok radikal seperti Tangan Hitam pun muncul dan salah satu anggotanya adalah Gavrilo Princip yang akan mengubah sejarah. Jadi, ketika Princip membunuh Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo, itu bukan sekedar aksi seorang fanatik. Itu adalah letupan dari nasionalisme yang diremehkan dan dibiarkan membusuk. Dan karena semua ini terjadi dalam dunia yang telah terikat oleh aliansi dan didorong oleh kekuatan militer, maka dunia pun meledak. Dan di balik semua ketegangan itu ada imperialisme. Sejak 1870-an, kekuatan-kekuatan besar berlomba menguasai wilayah. Inggris dan Perancis telah lebih dahulu memiliki koloni yang luas. Jerman dan Italia yang datang terlambat menuntut bagian yang sama. Konferensi Berlin tahun 1884 hingga 1885 membagi Afrika seolah-olah benua itu adalah papan catur. Hampir seluruh wilayahnya dijajah. Sementara di Asia Timur, kekuatan Barat, Jepang, dan Rusia saling berebut pengaruh di Tiongkok dan Korea. Tapi ini bukan semata soal ekonomi. Ini adalah soal gengsi, prestis, dan ambisi. Krisis Fashoda tahun 1898 hampir membuat Inggris dan Perancis perang karena bentrok di Sudan. Jerman mencoba menantang dominasi Perancis di Maroko 2 kali. Pada tahun 1905 dan tahun 1911. Tapi akhirnya mereka gagal
dan Prancis semakin terisolasi. Imperialisme memperkeruh hubungan antar negara. Setiap langkah dianggap provokasi, setiap kekalahan dianggap penghinaan. Dan seperti aliansi yang menciptakan jaring perang, seperti militerisme yang membuat perang tak terelakkan, seperti nasionalisme yang menyulut semangat permusuhan. Imperialisme lah yang menghubungkan semuanya ke level global. Sebab itu, satu kekuatan besar terlibat. Koloni mereka di Afrika, Asia, dan Timur Tengah pun ikut terseret. Perang Dunia Pertama bukan hanya konflik Eropa, ia adalah konflik dunia. Dan itu karena dua dunia telah dijalin oleh imperialisme. Kita telah melihat bagaimana empat kekuatan besar aliansi, militerisme, nasionalisme, dan imperialisme bersatu dalam satu pusaran yang mustahil dihentikan. Aliansi yang awalnya dibentuk untuk menjaga perdamaian justru menciptakan perang total ketika satu negara menarik yang lain seperti domino yang jatuh satu persatu. Militerisme mengubah setiap krisis menjadi hitungan jam. Rencana mobilisasi begitu kaku, hingga satu langkah dianggap lebih penting daripada negosiasi. Nasionalisme, baik yang ingin membela kehormatan bangsa maupun yang ingin kemerdekaan kaum sebangsa, menciptakan narasi-narasi pembenaran. Dan imperialisme membuat dunia bukan lagi rumah bersama, melainkan arena memperebutkan prestis dan kekuasaan. Semua ini bukan sekedar kebijakan. Mereka adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh manusia, oleh para pemimpin, oleh para jenderal, oleh rakyat yang dibentuk oleh propaganda dan kebanggaan. Maka ketika Franz Ferdinand terbunuh di Sarajevo, dunia tidak terkejut. Dunia bereaksi sesuai dengan sistem yang telah ia bangun sendiri. Aliansi yang menjamin semua orang terlibat. Militerisme yang membuat peluru lebih cepat bicara daripada kata-kata. Nasionalisme menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Dan imperialisme memastikan bahwa siapapun yang menang, dunia akan berubah. Yang dibutuhkan hanya satu peluru, dan begitu peluru itu ditembakkan, tak ada jalan kembali. Perang Dunia Pertama bukanlah sebuah kecelakaan sejarah. Ia adalah akhir yang logis dari puluhan tahun ambisi, rasa takut, dan kebodohan yang dibungkus dalam jargon kehormatan dan kejayaan. Jadi, apakah pembunuhan Franz Ferdinand yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Ya, tapi hanya karena dunia sudah siap meledak.